Nah, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Oke, jadi anak-anak hari ini kita mulai pembelajaran lagi anak-anak ya, yaitu kita pelajari buku tema 5C ya, PB1 dan 2. Sekarang anak kemarin sudah saya share ya. 5C. Iya, jadi hari ini kita membahas pembelajaran buku tema 5C sub 1 sub tema 1 PP1 dan 2 ya. Oke, persiapan dulu. Ya, maksudmu. Tapi sebelum kita lanjut materi, saya absen dulu anak-anak hari ini. Saya absen dulu. Halo, apa buku 5C, Mem? Iya, buku 5C ya. Mem. Iya. Sekarang saya absen dulu ya, saya absen dulu. Ashley. Halo Ashley. Saya Catherine. Mana Catherine? Christianly hadir? Oke. Hadir. Clement. Hadir. Oke. Seva. Hadir. Ya. Polan. Ada, Mem. Gisel. Ada, Mem. Hans. Ada, Mem. Jensina. Justin. Hadir. Kenu. Mana Kenu? Kenny. Itu Kenny. Oke. Michael. Mike? Ya. Rafael. Halo Rafael. Son. Mana Son? Hadir. Oke. Son. Tiffany. Halo Tiff. Valentina. Oke, Valerie. Jadi hari ini yang belum join Catherine ya anak-anak ya. Mem, aku bingung yang ini apa yang ini? Nah, yang satunya. Yang ini. Iya, 5C ya. Buku. Kok 15 masih belum? Iya, yang ada gambarnya itu apa? Anak-anak yang sedang mau makan itu ya. Itu ada meja makannya. Itu buku tema 5C ya. Oke, Mem. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas kemarin yang sudah saya ditayangkan di video kemarin ya anak-anak ya, untuk lebih jelasnya hari ini memang ini akan menerangkan membahas tentang bagaimana tubuh mengolah makanan ya. Jadi judulnya bagaimana tubuh mengolah makanan. Di sini akan menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Nah, kemarin anak sudah melihat kan media iklannya itu gambar apa anak? Kemarin tuh. Biasanya itu kayak makanan buah-buahan. Iya, itu kemarin gambar buah-buahan ya. Ini karena ada kendala laptopnya memang ada kendala jadi tidak bisa nge-share lagi. Nanti cuma nanti pembahasannya saja saya ketikkan ya anak-anak ya. Oke. Jadi gambar iklan tadi kemarin itu ada gambar buah-buahan. Iya, Son? Iya, Son, ada apa? Oke, jadi kemarin itu adalah gambar buah-buahan dan sayur. Nah, itu merupakan contoh iklan ya anak-anak ya. Jadi makanan yang sehat itu dan bergizi dapat apa? Dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, biasanya kalau kita mengenal jenis makanan itu atau bahan-bahan makanan yang bergizi biasanya dari apa? Dari promosi ya, dari sebuah iklan yang disajikan dalam. Aku suka buah-buahan lah, sayuran lah. Iya, anak-anak harus suka ya buah-buahan itu ya, karena juga membantu pertumbuhan ya. Enak itu. Iya, jadi kalau kita mengenal sesuatu barang mungkin kalau kita belum tahu tentunya kita bisa melihat dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan biasa seperti itu. Jadi yang di sini yang dimaksudkan dengan iklan apa anak-anak? Yaitu apa? Merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada siapa? Kepada masyarakat. Itu. Jadi
fungsinya agar apa? Agar orang-orang itu tertarik pada barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi tayangan sebuah iklan itu mengajak para konsumen untuk tertarik supaya bisa mengetahui barang-barang yang dipromosikan itu. Tuh. Jadi iklan biasanya anak-anak ya dipasang di mana biasanya? Di tempat umum ya, mungkin di depan mall, mungkin depan pasar atau di tempat-tempat pokoknya di jalan raya ya itu ya. Jadi di iklan itu biasanya ditempatkan di tempat umum. Nah, di sini iklan itu biasanya apa? Supaya bisa diingat masyarakat. Biasanya apa? Menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Nah, itu. Jadi iklan juga Jadi iklan juga menggunakan gambar. Gambar yang disampaikan harus apa? Harus ada hubungannya dengan iklan yang ditawarkan tadi. Nah, misalkan kamu ingin melihat sebuah iklan tentang sayur-sayuran atau buah-buahan, itu tentunya ada hubungannya dengan itu. Misalkan buah apel, nah termasuk itu tayangan Mem, halaman berapa, Mem? Itu halaman 3 nanti. Kemarin sudah dilihat nggak videonya, Son? Sudah ganti buku baru. Iya, kan sudah buku 5C. Kan kemarin kan sudah videonya kan tentang buku 5C kemarin. Ya kan? Oke, saya lanjut ya. Halaman 4 itu. Terus, nah di sini penyampaian iklan itu sebuah media, penyampaian iklan itu ada 2, anak-anak. Pertama dengan media cetak. Yang kedua media elektronik. Tentunya anak-anak tahu ya, media cetak itu contohnya apa? Dari majalah. Mungkin di surat kabar. Lagi koran. Nah, itu anak-anak ya. Jadi penyampaian iklan lewat media cetak itu contohnya tadi koran, majalah, terus surat kabar itu. Sedangkan penyampaian yang kedua itu dalam bentuk media elektronik. Nah, tentunya anak-anak tahu elektronik itu tentunya dari apa? Penyampaian dari radio dan televisi ya itu. Sedikitnya sih yang soal iklan buah-buahan sama sayuran itu di radio, televisi gitu. Oh iya. Oh gitu ya, betul. Jadi di sini iklan disajikan secara menarik ya anak-anak ya. Dengan apa? Dengan supaya ada kata kuncinya. Kata kunci dan gambar sesuai dengan apa? Dengan tujuan iklan. Kata kuncinya dalam sebuah iklan itu adalah apa? Ada kata-kata inti dari iklan itu anak-anak ya. Jadi tentunya kita tahu bahwa iklan itu harus sesuai dengan gambar yang ditayangkan. Nah, di sini ada lagi, misalkan ada tayangan contoh anak sedang makan makanan yang sehat. Itu contoh makan makanan sehat. Di sini makanan sehat itu juga mengandung unsur untuk pertumbuhan otak pada anak. Tujuannya apa? Untuk apa? Tujuannya mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi siapa? Demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat tayangan anak sedang makan makanan yang sehat, tentunya apa? Supaya kita tahu bahwa makanan sehat itu bisa membantu pertumbuhan otak anak-anak ya, gitu anak-anak. Jadi anak-anak di rumah juga jangan makan sembarangan kalau sudah disediakan oleh mama di rumah makanan sehat itu harus dimakan ya. Kita harus bersyukur anak-anak ya. Mama sudah menyediakan makanan yang sehat tentunya bagi kalian. Halaman 3 ya, Mem. Iya. Halaman 3 itu kan buku 5C. Nah, sekarang kita langsung membahas tentang sekarang kita bahas tentang apa? Fungsi dari iklan ya. Langsung saja dengarkan fungsi dari iklan. Nah, iklan di sini berfungsi untuk apa? Tadi untuk mempromosikan sesuatu barang ataupun jasa. Jadi iklan itu dibuat harus dengan menarik, menampilkan kata kunci dengan gambar-gambar yang sesuai dengan inti iklan. Jadi kalimat dan gambar yang menarik itu menjadi hal penting dalam sebuah iklan.
Itu anak-anak ya. Nah, di sini ada unsur-unsur iklan. Mungkin anak-anak tahu unsur-unsur iklan itu apa saja. Kalau sudah melihat tayangan kemarin. Ayo, mungkin Rafael masih ingat Rafael? Sudah dibuka belum kemarin videonya? Belum. Belum. Yang lain mungkin siapa yang sudah buka video kemarin? Oh, belum, aku baru tahu soalnya. Kan saya share di grup kemarin sore. Siapa yang sudah buka kemarin mungkin yang sudah buka? Masa satu kelas tidak ada yang buka? Apa? Video Apa? video Di grup apa? Di grup grade 5. Iya. Aku nggak lihat HP. Kan aku itu nggak bisa naik, nggak boleh naik. Tunggu berapa? Oh iya Meka. Jadi nanti coba dilihat lagi anak-anak ya. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan saja karena ini kendalanya itu yang memang ini ada kendala error ini ya mikroskopnya. Nah sekarang saya lanjutkan tentang unsur-unsur dari iklan. Pertama itu isi iklan. Kedua sasaran iklan. Ketiga kata kunci dan keempat maksud gambar. Nah di situ isi iklan yaitu sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Nanti saya ketikkan, nanti saya share di grup lagi ya. Ini ada rekodnya juga. Terus yang kedua sasaran iklan. Sasaran iklan itu disampaikan kepada siapa? Yaitu kepada siapa? Iklan ditunjukkan. Jadi sasaran iklan itu kepada siapa iklan ditunjukkan? Jadi kepada masyarakat. Itu. Terus ada kata kunci. Kata kunci itu kata yang menjadi tema iklan. Itu anak-anak. Terus maksud gambar. Di sini maksud gambar adalah gambar itu memiliki makna untuk menyampaikan iklan. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, unsur-unsur iklan itu ada 4. Pertama isi iklan, kedua sasaran iklan, ketiga kata kunci, keempat maksud gambar. Jadi saya ulang satu-satu lagi anak-anak ya. Di sini isi iklan itu sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian kalau sasaran iklan, kepada siapa iklan ditunjukkan? Nah, kemudian yang ketiga kata kunci. Kata kunci yaitu kata yang menjadi tema iklan. Kemudian yang keempat maksud gambar. Nah, di sini maksud gambar memiliki makna untuk menyampaikan iklan. Itu anak-anak ya. Jadi kalimat yang menggunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat untuk apa ya? Yang kalimat yang bersifat mengajak. Persuasif itu mengajak. Jadi mengajak para masyarakat untuk mengenal iklan yang disampaikan, yang dipromosikan, itu barang yang dipromosikan, barang yang ditawarkan. Itu anak-anak ya. Jelas ya? Jelas? Iya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi tujuan penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu adalah agar bagaimana? Agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, sekarang ada lagi ciri-ciri kalimat persuasif. Dengarkan baik-baik anak-anak, nanti ada tugas tuh ya. Nanti ada tugasnya, nanti saya sampaikan halaman berapa, masih ada. Pertama, ciri-ciri kalimat persuasif. Pertama itu bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti misalkan ayo, marilah. Nah, misalkan ayo kita hari ini ada promosi. Nah, silakan. Nah, gitu biasanya gitu. Ada lagi ayo, marilah. Itu termasuk kalimat persuasif, itu kalimat ajakan. Nah, kemudian ada lagi yaitu ditulis secara menarik. Nah, di sini penulisan secara menarik itu supaya apa? Bisa diingat oleh masyarakat, oleh konsumen. Ya. Terus diberi prima agar orang-orang yang baca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Jadi anak-anak tulisan itu harus singkat, padat, dan jelas sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Itu sebuah ciri-ciri kalimat persuasif. Jadi intinya mengajak.
Sekarang anak-anak bisa memperhatikan sebuah gambar iklan, misalkan tayangan itu minum, tayangan minum air putih. Nah, di situ ada, mungkin anak-anak bisa melihat gambar nomor 8, halaman 8, tema 5C, halaman 8. Coba dibuka. 5C, halaman 8, tema 5C. Halaman 8 itu ada iklan manfaat konsumsi air putih. Nah, anak-anak tahu kan? Nah, itu ada tulisannya, ayo sarapan sehat, makan dan minum yang aman dan bergizi. Nah, di situ apa kata kunci iklan di samping anak-anak? Kata kunci tersebut apa? Kata kuncinya. Mem, lupa nyalain kamera, Mem. Gak kepijet ternyata. Oh iya, Jensina. Lupa. Ya, seperti itu. Misalkan ada tayangan iklan yang gambar ayo sarapan. Nah, itu ada gambar halaman 7. Nah, halaman 7 buku tema 5C halaman 7 itu ada, di situ ada susu kedelai. Tuh, segar dan bergizi. Itu Aku suka minum susu kedelai. iya, terus ada lagi halaman 8, manfaat konsumsi air putih. Nah, di situ istilahnya kita diajak untuk harus hidup sehat, makan yang bergizi, ya, terus minum minuman yang sehat juga. Nah, di situ kata kunci iklan tersebut ada biasanya ada judulnya sarapan sehat. Nah, itu anak-anak ya. Terus contoh lagi, kalau bertutur tentang apakah iklan di samping, yaitu ajakan sarapan adalah sehat sebelum jam 9. Jadi kalau kita makan itu, kalau sarapan sebelum jam 9 termasuk adalah sarapan pagi. Tapi kalau sudah di atas jam 9 sudah bukan sarapan lagi anak-anak ya, itu. Jadi kepada siapa iklan ditujukan? Jadi kepada masyarakat. Contohnya tadi kalimat persuasif saya ulangi, untuk mengajak. Jadi supaya mereka yang melihat iklan tersebut bisa tertarik dan mau mengonsumsinya. Tuh. Jadi makna gambar yang ditampilkan pada iklan itu adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Anak ya. Biasanya anak-anak sarapan pagi di rumah apa? Roti ya. Kalau aku telur. Telur, terus sama air putih ya, susu. Biasanya saya Mem. Ya. Pasti aku telur roti sama susu. Oh iya. Mem, kadang aku makannya kayak orang Inggris, Mem. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Oh, maksudnya orang Inggris ya. Enggak apa-apa, yang penting kita pagi harus kita terisi supaya pencernaan kita lancar anak-anak ya. Itu kita belajar tentang pencernaan manusia juga ya pagi ini. Sekarang saya lanjutkan tentang makna iklan dulu tadi. Jadi di sini makna gambar yang ditampilkan pada iklan tadi adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Nah, itu anak-anak ya. Jadi supaya kita tahu bahwa sarapan pagi itu juga perlu ya untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita langsung saja memang ini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia, yaitu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makanan yang semula yang kita makan adalah bentuknya kasar ya anak-anak ya, dapat berubah yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Tuh. Jadi saya ulangi, sistem pencernaan pada tubuh itu pada manusia berfungsi untuk apa? Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makanan yang semula bentuknya kasar dapat berubah yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Jadi kita makanan kasar tadi kita kunyah kan. Nah, misalkan kamu pagi makan roti. Nah, itu kan kita kunyah.
Ya toh, dengan bantuan gigi yang tadi kita gigit kita kunyah, terus juga dibantu dengan apa enzim kita. Jadi makanan akan lebih halus masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nanti ada sistem pencernaan manusia. Nanti saya lanjutkan lagi ke bawahnya. Nah, di sini memang ini juga langsung menjelaskan sistem pernapasan pada hewan pemamah biak. Nah, anak-anak tahu hewan apa itu yang dikatakan hewan pemamah biak? Contohnya apa? Bisa memberikan contoh? Yuk. Anak-anak nggak lihat video yang kemarin toh, yang di grup grade 5. Justin, mungkin Justin melihatnya? Belum. Sudah tidak di share screen pakai Word. Jadi anak-anak ya, contohnya hewan pemamah biak, contohnya apa? Sapi. Nah, sapi itu supaya untuk menghasilkan susu yang baik, tentunya harus apa, anak-anak? Harus makan yang sehat pula, ya kan? Makanan sapi itu contohnya apa? Rumput, daun. Rumput. Terus? Apa? Selain rumput? Tumbuh-tumbuhan hijau itu ya. Itu. Jadi untuk menghasilkan susu, jadi makan yang dikonsumsi itu juga harus baik seperti manusia juga ya. Sekarang halaman berapa, Jan? Halaman 5. Tuh, halaman 5. Jadi bagaimana pencernaan sapi? Yaitu untuk mencerna makanannya. Nah, termasuk sapi itu termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Jadi hewan ruminansia itu kelompok hewan mamabiak, mamalia, hewan mamalia yang biasa memamah biak, yaitu memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia itu terdapat 4 bagian, yaitu lambung dengan fungsi yang spesifik. Anak-anak, jadi hewan ruminansia itu contohnya sapi, tadi saya sebutkan ya, itu apa lagi? Kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, mereka ini makannya setelah ditelan tuh dikembangkan lagi, dikunyah lagi. Nah, itu. Jadi di sini termasuk hewan yang disebutkan tadi seperti sapi, kambing, rusa, kijang, domba, itu kerbau termasuk hewan ruminansia. Coba sekarang anak-anak bisa melihat itu untuk pencernaan pada hewan. Pertama, mulut. Di dalam mulut sapi itu terdapat gigi, ya kan? Semua pasti hewan mempunyai gigi, anak-anak ya itu. Yang saya sebutkan di sini untuk contoh adalah binatang sapi, hewan sapi. Nah, sapi itu terdapat gigi, lidah, dan saliva. Saupa ya. Jadi esofagus atau merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung, anak ya. Jadi di situ tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Ini namanya memamah. Jadi sapi itu disebut karena sering memamah, jadi makanya dua kali akhirnya disebut memamah biak. Nah, kemudian retikulum. Retikulum itu di retikulum itu makanan mengalami apa? Proses fermentasi. Nah, itu coba kamu lihat halaman 5, anak-anak. Halaman 5 itu ada. Jadi retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di sini terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk
omasum. Tuh, kamu bisa melihat atau bisa membacanya di halaman 5 itu ada ya. Yang ketiga itu adalah diomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang keempat, abomasum. Itu merupakan perut yang sebenarnya di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi 4 bagian hewan mamalia dengan perut sekitar sampai usus ya, di perut itu sapi tadi sekitar 40 meter, jadi usus besar. Nah, itu, jadi itu. Kemudian kita langsung lanjut alur pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia yaitu alur pencernaannya pertama mulut dan esofagus, terus kemudian langsung lagi ke rumen. Rumen itu disebut juga dengan perut besar, lalu mulut, mama biak. Dan langsung kalau sudah ke mulut masuk ke mama biak, langsung ke retikulum, itu perut jala. Setelah itu dilanjutkan ke omasum, perut kitab. Setelah itu lanjut lagi abomasum atau perut masam dan lari ke usus. Setelah di usus itu langsung di dalam pembuangan yang sisa makanan terpakai, penyeramannya itu langsung dibuang ke anus itu. Jadi di situ termasuk pencernaan pada hewan. Nah, di sini Memnani langsung menjelaskan tentang pencernaan manusia. Jadi sudah mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan anak-anak tentang pencernaan pada hewan sapi tadi atau hewan ruminansia? Ada ya? Ada. Nah, oke. Nah, sudah jelas. Ini akan melanjutkan tentang pencernaan manusia. Pencernaan manusia itu ada 2. Dibedakan ada 2. Pertama, pencernaan mekanis. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Jadi dengan bantuan kalau pencernaan mekanis itu dengan bantuan pencernaan terjadi di mulut dan lambung, itu pencernaan mekanis. Sedangkan pencernaan kimiawi itu melibatkan enzim-enzim pencernaan, itu terjadi di mulut, lambung, dan usus. Itu anak-anak. Jadi bedanya seperti itu. Jadi pertama, pencernaan manusia itu ada 2, pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Paham ya? Pencernaan itu secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Tuh. Jadi dengarkan aja baik-baik karena ini belum bisa share screen memang nih karena kendalanya di laptopnya error mulai tadi nggak bisa. Terus bagaimana sistem pencernaan manusia? Pertama mulut, terus apalagi kerongkongan, lambung, apalagi usus halus dan usus besar. Nah, itu. Jadi saya ulangi, sistem pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, terus lambung, usus halus dan usus besar. Tuh anak-anak ya. Nah, sekarang urutan sistem pencernaan manusia. Urutannya, pertama makanan masuk melalui mulut. Kemudian makanan ditelan masuk ke kerongkongan, karena kerongkongan itu adalah tempat saluran makanan. Kalau itu makanan yang sudah ditelan itu lewatnya mana? Jadi makanan ditelan masuk ke kerongkongan itu. Jadi makanan masuk kemudian setelah ke kerongkongan masuk ke lambung. Untuk apa? Untuk dicerna dengan bantuan enzim, sama seperti pada hewan ruminansia tadi ya. Jadi semua makanan dibantu dengan enzim. Nah, di sini enzim itu makanan yang telah halus nanti masuk ke usus halus. Nah, jadi makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tadi ya untuk apa? Makanan menuju setelah itu sudah sari-sari makanan
penyerapan sari-sari makanan, lalu apa? Makanan menuju usus besar. Untuk apa? Penyerapan air. Jadi sisa makanan nanti yang tidak berfungsi keluar melalui anus. Nah, itu anak-anak. Jadi kenapa Christian? Nah, jadi makanan yang sudah tidak dikonsumsi atau sudah tidak di sini penyerapan sudah selesai, sudah tidak sari-sari makanan sudah diserap, terus yang tidak tidak digunakan lagi dibuang, yaitu menuju ke anus. Jadi sisa makanan keluar melalui anus. Nah, nanti itu. Jadi nanti tugas anak-anak bisa mengerjakan tugasnya halaman 6. Tugasnya halaman 4, ditulis anak-anak ya. Tugasnya halaman 4, halaman 6, halaman 10 dan halaman 12. Kenapa Kenu? Halaman berapa, Mem? Saya ulangi ya, Nana. Halaman 4. Coba halaman 4. Halaman 4, buku 5C, halaman 4. Sudah? Itu kan anak-anak harus bisa mengerjakan kata kunci yang terdapat dalam iklan di samping. Kamu lihat itu iklannya, gambar apa? Bisa kan? Bisa? Sesuai dengan penjelasan Mem tadi, anak-anak? Dikirim apa enggak? Nanti dikirim nanti sore, paling lambat jam 8 ya. Bisa anak-anak? Jam 8 itu malam ya, Mem? Malam, iya, jam 8 malam. Sekarang kan sudah lebih jam 9. Berapa, Mem? Saya ulangi ya. Itu halaman 4. Halaman 4, ditulis dulu. Halaman 4. Terus kemudian halaman 6. Satu lagi. Terus halaman 10. Terus halaman 12. Terus Sudah, itu nanti tugas kalian ya. Jadi halaman 4 itu tentang apa? Kata kunci yang terdapat dalam iklan di samping itu apa? Ya. Kemudian halaman 6 tentang apa? Ayo merangkum. Terus halaman 10 tentang sistem pencernaan manusia. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi anak-anak ya. Terus halaman 12 itu ayo merangkum dan ayo berlatih. Ini nanti tugas kalian banyak sekali. Jadi saya ulangi untuk tugasnya yaitu halaman 4. Yaitu kata kunci yang terdapat dalam iklan di samping. Sekarang anak-anak bisa melihat halaman 4 dulu. Yo, Rafael, ayo dibuka Rafael. Halaman 4 tahu kan anak-anak? Ya. Sudah tahu halaman 4 anak-anak? Iya, tahu. Ya. Justin, Rafael, Han? Oke. Terus sekarang dibuka lagi halaman 6. Coba halaman 6. Halaman 6. Ya. Halaman 6 anak-anak. Sudah ketemu halaman 6? Sudah. Nanti. Terus kemudian halaman 10. Coba dibuka halaman 10. Halaman 6 tadi tentang apa? Halaman 6 tadi tentang ayo merangkum, yaitu menjelaskan sistem ya, menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya ya. Itu. Nanti kamu silakan membuka itu halaman 6. Iya Christian. Maksudnya ini ya yang halaman 10. Halaman 10. Ini kameraku udah bersih sekarang. Ya, betul. Halaman 10 itu ya. Udah tayangan tuh kemarin. Halaman cuma yang merangkum atau bukan ayo berlatih. Kemudian untuk halaman 6 tadi saya ulangi lagi, yaitu tentang ayo merangkum, yaitu menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Terus menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemama biak. Nah, tadi sudah jelaskan kan pelan-pelan tadi Mem Nani. Nanti kalau kurang jelas nanti anak-anak bisa melihat video yang kemarin sore
share di grup ya anak-anak ya. Bisa kamu lihat kembali. Tuh. Kemudian untuk halaman 10 itu sistem pencernaan manusia. Halaman 10 tentang sistem pencernaan manusia itu kamu kerjakan juga ya. Itu mulai di mulut makanan mengalami apa? Terus di kerongkongan bagaimana mengalami. Jadi di kerongkongan itu makanan mengalami apa, bagaimana. Kemudian di lambung makanan mengalami apa? Terus di anus, di usus besar, terus usus halus. Jadi kamu bisa mengurutkan mulai dari mulut ya. Di mulut makanan mengalami titik. Terus kemudian di kerongkongan makanan mengalami titik. Langsung di lambung. Di lambung itu makanan mengalami titik. Ya. Terus di usus halus makanan mengalami. Nah itu kamu kerjakan. Langsung di usus besar. Makanan mengalami titik, sedangkan di anus makanan mengalami. Nah, sebenarnya kalian sudah memahami penjelasan mem tadi. Jadi tadi kan sudah pelan-pelan menjelaskan tentang pencernaan pada manusia juga pencernaan pada hewan. Nah, dari tugas tersebut nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan baik anak-anak ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, anak-anak ada yang ditanyakan mungkin dari segi penjelasan tadi. Mulai dari iklan tadi sampai pencernaan hewan sampai pencernaan manusia. Ya. Rafael, ada yang tanyakan Rafael? Sudah jelas sayang? Sudah jelas Rafael? Sungguh? Terus mungkin yang lain, Michael sudah jelas penjelasan tadi? Sungguh? Oh ya, jadi mungkin Clement, Han, Valerie, Isel, Polan, Son, Tiffany, terus Valentina, Siva, Jensina, Keno, Justin, Ashley, Christian, Kenny. Nah, dari satu kelas ini yang tidak ada mungkin Catherine yang nggak join ya hari ini anak-anak ya. Nah, ada yang tanyakan anak-anak? Yuk. Ada yang tanyakan? Rafael? Sudah paham tadi? Sudah jelas ya? Tadi kan sudah pelan-pelan ya. Oke, jadi penjelasan nanti tadi tentang bagaimana tubuh mengolah makanan itu tema buku 5C, subtema 1, PB-nya PB1 dan 2. Tuh. Kemudian nanti juga menjelaskan tentang iklan, biasanya dipasang di tempat umum sudah dijelaskan. Terus ada lagi penyampaian media. Nah, media iklan itu ada 2, saya ulang lagi. Jadi penyampaian media penyampaian iklan itu ada 2. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Saya ulang lagi nih. Jadi media cetak itu contohnya surat kabar, koran, dan majalah. Kemudian media elektronik yaitu radio dan televisi. Itu anak-anak ya. Terus tadi juga Mem menjelaskan tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu halaman 4 ya, Mem? Iya. Ya, jadi saya jelaskan lagi, saya ulangi. Mem juga menjelaskan tentang unsur-unsur dari iklan. Pertama, isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan maksud gambar. Tuh. Jadi di sini isi iklan itu sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Dan sasaran iklan, pada siapa iklan ditunjukkan? Kalau kata kunci, kata yang menjadi tema iklan. Sedangkan maksud gambar, di sini adalah gambar memiliki makna untuk menyampaikan iklan. Itu anak-anak ya, itu termasuk unsur-unsur dari iklan. Kemudian ada lagi, tadi Mem langsung melanjutkan tentang ciri-ciri kalimat persuasif.
Kalimat persuasif itu pertama bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Tuh. Terus ditulis secara menarik. Jadi kalau iklan itu tulisannya menarik, otomatis banyak masyarakat atau konsumen itu tertarik juga. Oh, iklannya bagus anak-anak. Coba itu lihat. Misalkan Michael jalan-jalan, mungkin Pak Kenu jalan-jalan di depan mall. Jalan-jalan ke mall, terus di situ ada iklan. Iklannya sangat menarik anak-anak. Mungkin iklan tentang makanan sehat, tentunya anak-anak mesti tertarik. Oh, mah ada makanan itu. Nah, coba mah makanan apa itu? Yuk kita lihat. Kok menarik sekali lah. Biasanya anak-anak seperti itu tertarik. Nah, karena apa? Karena gambar tadi, ya gambar yang menyampaikan itu tadi kepada masyarakat bisa menarik perhatian pemirsa atau perhatian masyarakat. Itu intinya kalau iklan itu betul-betul menarik ya dari gambar. Nah, tapi gambarnya adalah sesuai dengan iklan yang ditayangkan. Itu anak-anak ya. Tuh. Mungkin sudah penyampaian memang sudah cukup. Kira-kira ada yang mau tanya? Ada yang tanyakan lagi? Sungguh anak-anak, tugasnya sudah jelas ya. Oke, sudah jelas. Ya, apa? Ada yang tanyakan, anak-anak? Oke, kalau gitu anak-anak harus semangat belajar meskipun kalian sudah selesai. Apa ada PR? Ada tadi PR-nya ya. PR-nya tadi itu toh. Iya, PR-nya itu tadi halaman 4, halaman 6, halaman 10 dan halaman 46, 10, 12. Iya. 46, 12, 10, 12. Iya, jadi halaman 4. Dengarkan baik-baik, Son. Halaman 4, halaman 6, halaman 12, halaman 10, sorry. Ya, saya ulangi lagi. Halaman 4, halaman 6, halaman 10, halaman 12. Itu anak-anak ya? Ya. Oke, yuk slide kita tutup dalam doa anak-anak ya. Yuk kita siapkan hati kita tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam pembelajaran tematik hari ini. Kiranya Engkau sertai anak-anak pula, bila kebijakan, bila kemampuan di dalam menerima pelajaran tematik untuk pelajaran hari ini. Kami juga akan melanjutkan aktivitas lain, juga anak-anak kami ini juga akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kiranya Engkau sertai Tuhan, kesehatannya, juga daya tahan tubuhnya Tuhan, kiranya mereka menjadi anak yang sehat dan kuat. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua mereka Tuhan, bila kesehatan di dalam menunggu anaknya, dalam mendidik anaknya di rumah, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, sampai ketemu besok ya. Bye-bye.